Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, tadi tuh sebenarnya aku mau tidur siang, cuman eh udah pejamin mata, nggak tidur tidur mungkin karena nggak biasa tidur siang juga. Kebetulan ini hari Minggu, terus aku nonton videonya Dr. Zaidul Akbar tentang pola makan pada penderita kista. Nah, jadi akhirnya aku terinspirasi untuk buat video dengan versi sumbernya dari beliau. Jadi teman-teman, menurut Dr. Zaidul Akbar sebenarnya nggak memplotkan khusus untuk sakit ini, sakit ini, sakit ini. Kalau untuk pola makan enggak, cuman yang harus kita sadari adalah salah satu penyebab dari kista itu adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi untuk memilih makanan, teman-teman bisa menghindari makanan-makanan yang mengandung hormon. Contohnya pada saat ini kan banyak juga tuh kayak ayam yang disuntikin hormon atau daging-dagingan yang disuntikan hormon. Jadi pada masa pertumbuhannya dia kayak biar grow up gitu, biar cepat besar, jadi dia disuntikan oleh hormon. Nah itu yang menurut beliau harus dihindari. Mungkin teman-teman bisa ganti produk ayam broiler kalau misalkan nggak yakin ini disuntikan hormon atau enggak ya gitu. Mungkin teman-teman bisa ganti dengan ayam kampung yang hidupnya benar-benar liar. Lalu yang kedua menurut beliau itu, oh iya ini aku catat ya, soalnya aku tuh takut lupa. Lalu yang kedua menurut beliau itu yang harus banget kita hindari adalah tepung-tepungan. Jadi si tepung atau produk olahan tepung atau makanan-makanan instan yang dari tepung itu bener-bener harus bener-bener dihindari. Contohnya kayak mie instan itu bener-bener menurut beliau harus dihindari. Aku tuh salah satu penggemar mie instan, suka banget sama mie instan. Dan menurut beliau ya kista terjadi pada orang-orang yang memang pola makannya ya seperti itu. Memang zaman aku masih remaja itu ya pola makan aku ya seperti itu. Aku sangat-sangat amat cinta dengan mie instan, sampai detik ini pun masih suka banget sama mie instan. Tapi ya seperti teman-teman tahu, aku mencoba mengontrol diri gitu. Nah lalu produk tepung yang sudah diolah kan nggak cuma mie instan doang ya, jadi kayak roti-rotian atau goreng-gorengan itu benar-benar harus dihindari. Pokoknya semua olahan tepung teman-teman harus hindari. Semua olahan makanan-makanan instan, fast food itu teman-teman harus hindari. Terus teman-teman bisa mengganti menu makanan. Kalau versi aku nih, waktu itu kan aku udah sering banget bilang mengganti pola makan secara perlahan-lahan ya teman-teman. Jadi menurut beliau, teman-teman pagi-pagi itu bisa buat seduhan rimpangan kayak kunyit, terus madu, terus jeruk nipis. Itu bisa teman-teman minum. Terus untuk asupan makanannya teman-teman bisa konsumsi kurma. Lalu makan siangnya teman-teman bisa gantikan nasi putihnya dengan nasi merah atau nasi coklat atau yang berasal dari beras coklat. Nah, yang penting ada sayuran, ada buah-buahan. Lalu malamnya teman-teman bisa konsumsi sayur dan buahnya aja tanpa karbohidrat. Dan menurut beliau produk sayur ataupun buah itu teman-teman harus benar-benar pilih. Jadi harus yang organik. Jadi tidak terpapar oleh pestisida. Cuman mungkin zaman sekarang itu agak-agak susah ya, apa yang produk organik. Nggak susah sih sebenarnya, produk organik banyak banget di mall ya, cuman mungkin harganya itu jauh lebih tinggi daripada produk yang biasa. Nah menurut beliau lebih baik kita menghindari produk-produk buah sayur yang mengandung pestisida. Terus teman-teman juga harus menghindari produk seafood yang mengandung logam tinggi atau laut yang tercemar. Jadi mungkin kan zaman sekarang laut pun udah nggak sebersih dulu ya teman-teman. Jadi tingkat pencemarannya jauh lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa menghindari atau mengurangi atau bahkan mungkin suatu saat bisa stop sama sekali makanan-makanan yang dari laut ya. Teman-teman bisa mengganti ikannya dengan ikan air tawar yang benar-benar tidak mengandung logam. Oh iya teman-teman, satu lagi, menurut Dr. Zaidul Akbar itu kita harus menghindari atau mengurangi minyak-minyakan. Jadi contohnya kayak goreng-gorengan, mungkin kita kan selama ini
waduh sama gorengan tuh gimana gitu ya. Terus sejauh ini sih itu aja. Jadi kalau aku lihat menurut beliau itu ya lebih ke kembali ke alam gitu, makanannya tuh kembali ke alam. Nggak susah-susah banget, cuman ya mungkin balik lagi kalau misalkan produk sehat itu sekarang lumayan mahal ya teman-teman. Kalau dulu kan mungkin yang tinggal di desa dengan gampangnya aja tinggal cabut di kebun, tapi kalau sekarang ya banyak sih apa yang organik-organik banyak, yang tanpa pestisida banyak, sebenarnya yang tanpa hormon juga banyak, tergantung tingkat kemampuan dan konsistennya kita dalam menjalani pola hidup sehat. Teman-teman mungkin bisa mencoba dari hal yang paling kecil aja sampai nanti akan terbiasa, karena semua itu butuh untuk dibiasakan dulu nih teman-teman. Dan menurut Dr. Zaidul Akbar udah banyak banget testimoni-testimoni yang mengatakan kistanya tuh sembuh, atau endometriosisnya tuh sembuh, atau penyakit lainnya tuh sembuh dengan mengubah pola makan dan gaya hidup. Contohnya adalah berolahraga, itu banyak banget yang sembuh. Tinggal kita ikhtiarnya aja. Selain kita yang ikhtiar, kita juga harus berdoa. Istilahnya kayak pola hidupnya diperbaiki, spiritualnya juga diperbaiki. Jadi insya Allah dengan kombinasi itu semuanya akan bersinergi dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di diri kita. Nah itu dulu teman-teman video kali ini dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.